Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia Islamiyanti, NIM B11 2019 06029. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data penjualan kopi wallet coffee shop. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional termasuk manajemen yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam produksi dan perancangan berulang bisnis, produksi jasa, ataupun barang. Ada beberapa kaitan manajemen operasional dengan kegiatan perusahaan untuk merubah rangkaian dasar. Contohnya, informasi, keuangan, kemampuan, dan lainnya. Teknologi dapat berperan penting akan hal ini. Perusahaan dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan baik, maka perusahaan itu bisa berkembang. Berbeda dengan perusahaan yang tidak dapat menggunakan teknologi dengan baik, maka belum bisa bertahan lama. Jadi, manajemen operasional dapat berfokus ke cara dalam memastikan perusahaan bisa mengubah input menjadi output, tentunya dengan cara efisien mungkin. Fungsi manajemen operasional ada 6, yaitu operasional, prediksi, strategi, keuangan, desain produk, dan pertahanan kualitas. Operasional. Fungsi pertama yaitu operasional ada kaitannya dengan perorganisasian, perencanaan atau kontrol dari semua aktivitas di dalam perusahaan. Fungsi utama bisa membantu mengubah bahan mentah menjadi barang yang dimanfaatkan konsumen. 2. Prediksi. Fungsi selanjutnya yaitu prediksi, dilakukan oleh perangkat lunak untuk membuat perkiraan dan kejadian tertentu pada masa depan. Prediksi bisa memperkirakan perkiraan dari Kinsman dengan produksi melalui jumlah data yang akurat dan butuh waktu tertentu. Ketiga, strategi. Strategi dalam pengolahan operasional mengacu kepada taktik rencana yang bisa dibantu melalui optimasi sumber daya ataupun unggulan atas bisnis lainnya. Ada banyak strategi bisnis, yaitu konfigurasi, rantai pasokan, penjualan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan optimal. Yang keempat, keuangan. Komponen penting pada pengelolaan operasional adalah keuangan. Jadi, penting sekali untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dijalankan dengan benar untuk memastikan adanya barang dan jasa yang baru. Pemanfaatan untuk keuangan yang tepat bisa tercipta produk dan layanan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima, desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen hari ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Itulah mengapa sangat penting untuk mengembangkan produk yang tahan lama dan berkualitas baik. Yang keenam yaitu pertahanan kualitas. Bisa memastikan kualitas produk yang lebih baik, tidak ada kompromi untuk kualitas produk terbaik. Tim manajemen operasional harus mengerjakan manajemen kualitas produk atau jasa dan harus mengawasi semua tugas. Pengertian GPM dan pengertian GPM. Critical Path Method atau GPM adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tepat untuk setiap kegiatannya. GPM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya
sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian suatu proyek. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan metode CPM dapat menghemat waktu dalam penyelesaian berbagai tahap suatu proyek. Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan atau waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Tujuan penggunaan dan perbedaan PERT dan CPM, yaitu mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan ini yang disebut jalur krisis. Dan yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Pengolahan data dengan form, yaitu kegiatan A, perancangan produk dengan waktu 5, pendahuluan tidak ada. Dan yang kegiatan B, penelitian pasar dengan waktu 1, dengan pendahuluan tidak ada. Kegiatan C, analisis produksi, waktunya 2, pendahuluannya A. Kegiatan D, model produk dengan waktu 3, pendahuluan A. Kegiatan E, brosur penjualan dengan waktu 2, pendahuluan A. Kegiatan F, analisis biaya dengan waktu 3, pendahuluan C. Kegiatan G, pengujian produk dengan waktu 4, pendahuluan D. Kegiatan H, pelatihan penjualan dengan waktu 2, pendahuluan B dan E. Kegiatan I, penetapan harga dengan waktu 1, pendahuluan H. Kegiatan J, pelaporan proyek dengan waktu 1, pendahuluan F, G, I. Proyek A dengan activity time 5, early start 0, early finish 5, late finish 0, late finish 5, slack 0. Project B, activity time 1, early start 0, early finish 1, late start 8, late finish 9, slack 8. Project C, activity time 2, early start 5, early finish 7, late start 7, late finish 9, slack 2. Project D, activity time 3, early start 5, early finish 8, late start 5, late finish 8, slack 0. Project E, activity time 2, early start 5, early finish 7,
Let's start 7, let's finish 9, select 2. Project F, activity time 3, early start 7, early finish 10, let's start 9, let's finish 12, select 2. Project G, activity time 4, early start 8, early finish 12, let finish 8, let finish 12, select 0. Project H, activity time 2, early start 7, early finish 9, let start 9, let finish 11, select 2. Project I, activity time 1, early start 9, early finish 10, let start 11, let finish 12, select 2. Project J, activity time 1, early start 12, early finish 13, let start 12, let finish 13, select 0. Berikut grafik grafnya. Dari data di atas didapatkan jalur krisis mulai dari A, D, G, I, di mana mulai merupakan aktivitas tiruan. Jumlah waktu aktivitasnya sebesar 13. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan jika ingin bertanya. Saya ucapkan terima kasih.